Selamat datang pada desain grafis lanjut menggunakan aplikasi Blender 3D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Januari, dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengantar modeling 3D dan operasional dasar pada Blender 3D. Pada video ini, saya akan mencontohkan menggunakan platform window, namun secara garis besarnya, fasilitas untuk setiap platform akan mirip atau sama. Jadi bagi kalian pengguna Linux atau OS X, kalian tetap dapat mengikuti video ini. Sebelum masuk pada materi utama kita pada pertemuan ini, mari kita sedikit menengok apa yang diharapkan kita capai setelah menonton video ini. Nah, capaian yang ingin kita targetkan pada pertemuan ini yang pertama adalah mengenal aplikasi editing objek 3D dan dalam hal ini yaitu Blender 3D. Dan yang kedua adalah manipulasi vertex, edge, dan face. Pada akhir pertemuan ini, diharapkan para audiens dapat melakukan pembuatan model 3D sederhana seperti kursi dan meja. Tanpa menunda lebih lanjut lagi, mari kita mulai materi utama kita pada pertemuan kali ini. Seperti yang saya sebutkan pada intro, software yang kita gunakan adalah Blender 3D. Blender 3D merupakan sebuah software open source yang mana artinya software ini dikembangkan oleh komunitas atau organisasi relawan dan dapat digunakan secara bebas. Pada bagian awal, kita akan sedikit mengenal tentang antarmuka Blender 3D. Pada bagian kiri atas, kita akan menemukan menu utama yang digunakan untuk pengelolaan proyek seperti membuka proyek, membuat proyek baru, atau menyimpan proyek tersebut. Selain menu utama, juga berisikan pengaturan aplikasi Blender 3D dan rendering model atau animasi. Pada sisi kanan menu utama, kita akan menemukan layout standar dan template layout yang dapat digunakan dengan melakukan klik pada tab layout yang diinginkan. Selain menggunakan template yang ada, pengguna aplikasi Blender juga dapat melakukan pembuatan layout sesuai keinginannya. Penambahan window dapat dilakukan dengan melakukan klik dan drag pada sisi kanan atas dari window yang akan dibagi. Berikut adalah cara menambahkan secara vertikal. Dan untuk melakukan penambahan secara horizontal, dapat dilakukan seperti ini. Selain melakukan penambahan, pengguna Blender juga dapat mengurangi layout window yang digunakan. Cara pengurangan window mirip seperti proses penambahan, namun letak titik klik dan drag berbeda. Berikut adalah contoh untuk melakukan pengurangan layout window. Pembahasan selanjutnya adalah pengubahan tipe window. Layout window pada Blender dapat diubah menjadi beberapa jenis editor dengan melakukan klik pada menu drop-down berikut.
Selanjutnya, mode objek dan mode edit. Perubahan antar mode ini dapat dilakukan dengan keyboard shortcut Tab atau melalui akses menu berikut. Selanjutnya adalah perubahan tampilan shading pada viewport. Perubahan di sini dapat dilakukan dengan melakukan klik pada ikon kanan atas viewport. Shading yang pertama adalah jenis wireframe. Pada jenis ini, objek akan terlihat transparan dan setiap titik yang ada pada objek dapat terlihat dengan jelas. Shading kedua adalah jenis solid, di mana objek akan ditampilkan dalam bentuk abu-abu atau grayscale. Shading ketiga adalah jenis material preview, yang mana sesuai dengan namanya, tampilan shading ini akan menampilkan material yang terimplementasi pada objek. Shading terakhir adalah jenis render, di mana objek akan ditampilkan lengkap dengan material yang terimplementasi beserta dengan pencahayaan yang digunakan. Selanjutnya adalah menu navigasi kiri pada model objek. Menu pertama adalah Select Box, yang digunakan untuk melakukan seleksi objek mulai dari objek aktif, kamera, hingga pencahayaan yang digunakan. Menu selanjutnya adalah kursor. Kursor digunakan untuk menentukan posisi penambahan objek baru. Menu ketiga adalah Move, yang sesuai dengan namanya digunakan untuk memindahkan objek. Selain melakukan klik pada menu ikon, proses Move dapat dilakukan menggunakan shortcut G. Menu keempat adalah Rotate, yang digunakan untuk melakukan rotasi objek. Selain melakukan klik pada ikon, proses rotasi dapat juga dilakukan menggunakan shortcut R. Menu kelima adalah Scale, yang digunakan untuk mengubah ukuran objek. Di sini untuk shortcut yang digunakan adalah S. Proses Move, Rotate, dan Scale dapat dikunci pada sumbu tertentu. Contohnya adalah dengan shortcut X untuk sumbu X, Y untuk sumbu Y, dan untuk sumbu Z kita menggunakan keyboard shortcut Z. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan penambahan objek pada scene. Penambahan dapat dilakukan melalui menu drop-down Add. Pada video ini, kita akan membahas tentang submenu Mesh yang berisikan daftar objek yang dapat ditambahkan pada scene. Selanjutnya adalah proses seleksi vertex, edge, atau face pada objek. Untuk melakukan seleksi pada komponen objek, kita perlu mengubah mode objek menjadi mode edit. Pada mode edit, pengguna dapat melakukan pilihan jenis seleksi baik untuk vertex, edge, maupun face.
Komponen terseleksi dapat dimanipulasi menggunakan proses move, scale, atau rotasi. Baik, materi utama kita pada pertemuan ini telah selesai. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan demo tentang apa yang dapat kita lakukan berbasiskan materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Pada demo kali ini kita akan membuat kursi sederhana. Nah, di sini kalian perlu perhatikan perubahan yang saya lakukan pada objek pada saat pembuatan objek kursi ini.
Selamat, Anda telah menyelesaikan materi pada pertemuan ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.